Biang Kerok Pajak Jeblok. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 lagi sempoyongan. Per Februari 2025, dari belanja negara yang sudah mencapai 348,1 triliun rupiah, pendapatan baru di angka 316,9 triliun rupiah alias tekor 31,2 triliun rupiah. APBN yang lebih besar pasak daripada tiang itu salah satunya akibat penerimaan pajak yang super jeblok. Di 2 bulan pertama 2025, penerimaan pajak mencapai 187,8 triliun rupiah. Jauh di bawah capaian di periode yang sama di tahun 2024 yang sebesar 269,02 triliun rupiah. Ringkasnya, penerimaan pajak jeblok sampai 30%. Kata Kementerian Keuangan, anjloknya penerimaan pajak di awal tahun 2025 akibat turunnya harga sejumlah komoditas di pasar global seperti batu bara, minyak, dan nikel. Tak secuil pun kalimat yang keluar yang menyebut setoran pajak berkurang akibat lesunya perekonomian. Apalagi sampai berani menyalahkan Coretax, sistem baru administrasi pajak yang justru menyulitkan masyarakat melapor dan membayar pajak. Padahal dari jauh hari Badan Pusat Statistik atau BPS sudah mengingatkan banyak pihak. Perlambatan ekonomi sudah mulai terjadi sejak 2023. Perlambatan itu dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga yang stagnan, bahkan selalu di bawah angka pertumbuhan ekonomi. Laporan Bank Indonesia atau BI juga menyebut indeks keyakinan konsumen atau IKK terus turun sejak pertengahan 2024. Penurunan itu mencerminkan sikap masyarakat yang semakin berhati-hati dalam belanja. Penurunan konsumsi rumah tangga itu tak lepas dari terus bertambahnya jumlah penduduk kelas menengah yang turun kelas. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menyusut dari 21,5% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024. Data-data itu jelas menunjukkan ekonomi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, bahkan masih berada di zona kuning yang beberapa kali lompat ke merah. Bukan cuma masyarakat, dunia usaha juga sudah mengeluh lesunya ekonomi sejak lama. Momentum Ramadan saat ini menjadi contoh nyata ekonomi yang redup. Konsumsi yang biasanya naik di bulan puasa, baik dalam bentuk kegiatan buka bersama atau belanja baju lebaran, kini tak lagi seramai dulu. Jika konsumsi yang selama ini berfungsi sebagai mesin utama melambat, bagaimana roda pertumbuhan dapat diharapkan berlari cepat? Sudah jelas melorotnya penerimaan pajak di awal tahun ini utamanya disebabkan oleh turunnya kemampuan belanja masyarakat dan melesunya dunia usaha. Perbaikan ekonomi jelas dibutuhkan. Pemerintah mestinya lebih banyak mengeluarkan kebijakan yang dapat menstimulasi ekonomi, bukan menghabiskan waktu dan energi untuk menangkis kritikan dari masyarakat. Langkah itu bisa dimulai dari membuka komunikasi yang baik dan transparan dengan masyarakat akan situasi yang terjadi saat ini, dibarengi dengan penjelasan program-program yang dapat menjadi solusi. Jika intensifikasi pajak sulit diandalkan saat ini karena daya beli masyarakat masih tertekan, pemerintah bisa mengandalkan diversifikasi pajak dengan memperluas cakupan basis pajak. Perluasan basis pajak tentunya bakal menelurkan sikap pro dan kontra di masyarakat. Namun itu jadi salah satu langkah yang dapat diambil jika roda pembangunan negeri ini masih ingin tetap berputar. Tentunya, semua upaya pemerintah itu dapat dimulai jika ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintahnya. Karena itu, pemerintah lebih baik segera membuka komunikasi yang apa adanya dengan masyarakat, bukan terus-terusan memproduksi penyangkalan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.